Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trishow Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, sekarang harga kripto lagi merah terus ya teman-teman, turun terus pokoknya, udah naik turun lagi, udah naik turun lagi. Nah sekarang gue mau update tentang perkembangan berita Bitcoin yang terbaru. Seperti yang teman-teman tahu ya, bintangnya kemarin beritanya itu adalah China ban crypto, dan itu berdampak kepada dua exchanger besar yaitu Huobi dan juga Binance yang katanya akan hengkang dari China ya teman-teman. Nah sekarang gue akan bahas berita kelanjutannya apa aja yang terupdate di hari ini. Oke, jadi nggak usah lama lagi, kita langsung menuju aja ke beritanya. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gue punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini. Dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trishow Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trishow Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi, dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke berita, kita lihat dulu kondisi market ya. Sekarang harga Bitcoin udah mulai ke 41.800, dan kalau teman-teman lihat yang lain semua kripto juga sudah mulai merah teman-teman. Yang hijau-hijau ini ya sisa-sisa dari koin-koin yang baru aja di-pump teman-teman. Tapi ya overall semuanya kena dampaknya dan semuanya jadi merah teman-teman. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat nih di chartnya Bitcoin juga harganya ya turun terus ya teman-teman. Ya ini semua ya disebabkan karena yang kemarin ya teman-teman, karena China ban crypto. Dan kalau teman-teman lihat memang setelah kemarin kenaikannya sudah menyentuh 44.000 dan akhirnya malah turun lagi ya ke harga 41.900. Yang menurut gua ini ada kemungkinan akan turun terus ya. Jadi kita coba lihat dulu satu-satu beritanya. Nah, kalau ini ya beritanya masih terus di up ya. Aksi bunuh kripto oleh Cina bikin harga Bitcoin CS ambles. Maksudnya CS tuh ya dengan altcoin lainnya ya teman-teman. Dan kalau kita lihat memang tadi udah gue jelasin di coinmarketcap.com ya. Harganya pokoknya turun. Di sini menjelaskan beberapa persentase penurunannya ya teman-teman. Dan tadi teman-teman udah bisa lihat langsung harga terbarunya. Dan selain itu nih teman-teman, selain dari Huobi dan Binance resmi menghentikan pendaftaran baru dan akan menghentikan kontrak existing dengan nasabah di China, selain itu juga teman-teman bisa lihat di sini. Perusahaan penambangan Ethereum di China Spark Pool mengatakan pihaknya berencana untuk menangguhkan layanan untuk semua penggunanya pada 30 September mendatang. Yang menurut gue ini tambahan berita buruk ya. Udah mah Binance sama Huobi cabut, udah sekarang kena lagi nih penambang Ethereum di China Spark Pool. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini gue juga sumbernya nggak cuma dari berita Indonesia ya, ada berita yang dari Cointelegraph juga. Second largest Ethereum mining pool suspend all operation, dan teman-teman bisa lihat juga ini second largest Ethereum mining pool suspend all operation, dan katanya sih berdasarkan di berita ini 30 September mendatang ya. Ya makanya menurut gue sih ini memang akan berdampak ke harga cryptocurrency ya. Jadi beritanya tuh masih banyak yang buruk-buruk terus teman-teman. Makanya untuk semua para investor kripto kita harus melalui ini ya. Pasti akan terus bermunculan berita-berita buruk tentang kripto untuk sementara ini teman-teman. Sebelum nanti cukongnya berencana untuk menginvestkan uangnya kembali ke cryptocurrency. Dan yang ada berita yang lainnya juga di sini, JP Morgan bos Jamie Dimon, if you borrow money to buy Bitcoin, you are a fool. Kalau ini teman-teman juga mungkin yang pertama kali baca ngeliat, waduh JP Morgan ternyata nggak setuju sama Bitcoin. Jadi
sekarang-sekarang ini memang otak kita terlalu banyak kena hal-hal negatif tentang kripto ya. Padahal sebenarnya kalau kita baca beritanya ini juga nggak begitu pengaruh buruk sama kripto ya. Karena kalau lu minjem duit buat beli Bitcoin memang itu bodoh ya. Kalau menurut gue juga sih sama. Karena lu jangan minjem duit. Harusnya lu investasi, bukan untuk mendapatkan untung cepat kalau lu pengen investasi di cryptocurrency ya. Dan ini ada berita lainnya lagi nih teman-teman, kita bahas satu-satu lagi. Di sini analis says $42.000 must hold to keep Bitcoin price from sweeping its swing low. Jadi mau nggak mau ya harganya jangan sampai tembus ke $42.000 ke bawah teman-teman. Atau misalnya kalau bisa tembus sampai 38.000 atau sampai tembus ke bawah lagi, dia bisa turun sampai ke $32.000. Dan gue sih cukup setuju ya dengan analisis ini. Bahkan katanya dia bisa turun sampai ke 32 sampai $33.000 nih kalau misalnya masih terus melanjutkan penurunannya. I actually am a little bit more on the optimistic side here. I don't think that whether Bitcoin has the bottom out right here and can spend some time jarring or whether it comes down to 32.000 sampai 33.000. I actually do think that end of the year probably looks most likely fine. Dan menurut gue juga sih untuk turun sampai ke 32.000 ini agak-agak susah ya. Nanti kita lihat di analisis teknikal yang udah gue buat ya teman-teman. Dan di sini teman-teman Bitcoin could hit $37.000 but trader says BTC's price top will be number you can comprehend. Jadi ya katanya sih di sini untuk tembus ke $40.000 ini akan agak susah. Tapi kalau misalnya turun pun ya yang paling populer itu ya di $37.000. Well, I believe Bitcoin can briefly trade as low as $37.000. It is unlikely to be there long. Nah, menurut gue juga sama ya teman-teman. Nah, gue akan jelasin kenapa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah ngikutin analisis gue tentang Bitcoin, yang pastinya ini akan berefek ke semua cryptocurrency. Teman-teman tahu kan ya ini garis-garis kuning ini adalah garis prediksi gue ya teman-teman. Jadi gue buat prediksinya itu dari setelah ini ya, setelah confirm terjadinya bearish. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini si chartnya itu masih mengikuti garis yang kuning yang udah gue buat loh teman-teman. Dan ini udah gue buat garis merah yang ini ya turun teman-teman. Nah, ini udah gue buat dari video-video sebelumnya dan masih sesuai prediksi. Dan dari prediksi gue nih teman-teman, kalau prediksi gue memang Bitcoin ini akan ada kemungkinan besar ya kalau dari gue itu bisa jatuh ke $38.000 teman-teman. Atau bener ya bisa sampai ke $37.000 itu juga bisa teman-teman. Tapi kalau gue sih condong di area 38.000-an dolar teman-teman. Jadi gue lebih main aman. Ini udah gue hitung berdasarkan Fibonacci 60%. 60% itu biasanya adalah support terakhirnya ya teman-teman. Dan ini gue juga udah prediksi berdasarkan klasik support yang ada di sebelahnya ya teman-teman. Dan menurut gue kalau misalnya ini tembus 38.000 memang bener dia bisa turun sampai ke 30.000 ya teman-teman. Ini sih kalau menurut gue memang kemungkinan besar lah kalau dia tembus dari 38.000. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin gue, kita harus menunggu level berikutnya yang gue prediksikan adalah di 38.000. Jadi kalau teman-teman tanya beli sekarang jangan. Kalau dari gue sih lebih baik gue beli di 38.000 ya. Karena itu adalah support yang ditargetin. Jadi gue sendiri pun belum menginvestasikan lagi uang gue ke Bitcoin ya. Karena gue masih menunggu sampai Bitcoin menyentuh harga ini. Dengan adanya berita-berita yang seperti ini memang kecondongan Bitcoin itu turun ya. Dan teman-teman bisa lihat trendline-nya juga di sini. Ya, teman-teman bisa lihat trendline-nya juga di sini. Ini kan masih turun ya teman-teman. Nah, jadi kita memang kalau lagi turun seperti ini kita menunggu sampai dia ada tanda-tanda mau naik. Dan kalau menurut gue sih sekarang itu masih belum kelihatan tanda-tandanya. Ini bahkan tanda-tandanya itu ya turun lagi. Kalau misalnya tanda-tandanya udah mulai naik, dia harus nanti membentuk sebuah pola ya teman-teman. Dan itu nanti akan gue bahas ketika harga Bitcoin sudah mulai menyentuh harga 38.000-an dolar. Oke teman-teman. Dan pertanyaannya apakah Bitcoin bisa harganya sampai 31.000? Mungkin aja, itu semua tergantung area ini ya teman-teman. Ini menurut gue adalah area paling penting nih. Area 38 sampai 40.000. Apakah si Bitcoin bisa sampai sana ataukah jangan-jangan dia bisa mantul duluan di sini teman-teman. Bisa naik duluan. Kayak gini. Bisa sih sebenarnya kalau teman-teman nanya. Tapi kalau menurut gue berdasarkan berita-berita yang muncul dan juga banyak dan juga sampai Desember kan teman-teman, Huobi akan hengkang di Desember, di 30 September ini juga tadi Sparkpool juga akan hengkang juga.
menurut gue sih kedepannya akan terus turun ya teman-teman. Dan kita lihat nih seberapa cepat harga Bitcoin bisa sampai ke 38.000. Kalau cepat banget teman-teman, artinya itu agak bahaya buat Bitcoin. Yang artinya turunnya bisa lebih cepat lagi nanti 31.000. Tapi kalau misalnya dia masih bisa bertahan cukup lama dan 38.000-nya agak lama, menurut gue harga 38.000 untuk melakukan pembelian itu cukup bagus. Oke, dan nantinya tenang aja teman-teman, kalau misalnya udah deket-deket harga 38.000 dan beneran kejadian kayak gini ya teman-teman, kita akan bahas lagi ke depannya kita harus ngapain ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap stay tune, pantengin channel ini supaya teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya supaya bener-bener teman-teman dapat notifikasi terbaru ketika kami update. Oke? Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman mau investasi, teman-teman harus lakukan riset sendiri. Karena apapun itu, investasinya adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke? Thanks for watching. Gue Hendy Tan dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!